Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita masih mengkaji buku Al-A'malus Shalih Khairuz Zad wa Khairur Rafiqin di Yaumil Ma'ad. Amal-amal saleh sebagai sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya teman untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian judul itu diterjemah menjadi Fadhailul A'mal, amal-amal yang paling utama. Kita sampai kepada pembahasan keutamaan pengajar dan orang yang belajar. Fadlul muallim wal muta'allim. Keutamaan orang yang ngajar dan belajar. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait pribadi beliau pernah bersabda begini, "Innama bu'ithu mualliman." Sesungguhnya hanyalah aku diutus untuk mengajar. Innama bu'ithu mu'alliman. Sesungguhnya hanyalah aku diutus, salah satunya adalah untuk tugas mengajar. Kita lihat di dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man jaa'a masjidi hadza. Siapa yang datang ke masjid saya ini, yang beliau maksud Masjid Nabawi, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Tidak ada maksud dia untuk datang ke masjidku itu, masjidku ini, kecuali untuk mempelajari atau mengajarkan kebaikan. Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka kedudukan dia itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Wa man jaa'a li ghairi dzalika, siapa-siapa yang datang untuk urusan selain itu, fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi. Itu seperti orang yang datang ke rumah orang lain untuk melihat asetnya, untuk melihat barang milik orang lain. Para jemaah sekalian, pelajaran dari hadis ini paling tidak ada dua saya simpulkan. Yang pertama adalah kemuliaan orang yang datang ke masjid, terutama masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi datangnya itu untuk maksud belajar atau ngajar. Bahkan bercita-cita untuk jadi pengajar di Masjid Nabawi itu kemuliaan, Bapak Ibu sekalian. Khidmat di masjid untuk ngajar itu kemuliaan banget. Saya membayangkan kalau seandainya di masjid Ramadan ini ada ibu-ibu yang sudah bisa baca Quran, kemudian bikin jam pelayanan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mulai setelah sholat duhur sampai jam 1 saya menyediakan diri bagi siapa yang mau belajar baca Quran. Ada jam pelayanan. Alangkah indahnya. Kalau di Masjid Nabawi sampai sekarang itu kita masih mendengar ada menerima setoran hafalan tiap di waktu duha sama setelah sholat asar. Di waktu duha sama setelah sholat asar. Bapak Ibu sekalian, mereka kedudukannya itu disetarakan seperti mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi datang ke Masjid Nabawi untuk belajar dan ngajar. Kemudian yang berikutnya, berprofesi sebagai guru atau datang ke masjid untuk belajar itu kemuliaan. Kemuliaan. Sementara motivasi selain itu adalah dipandang tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ketika mau datang ke majelis taklim begini, hendaknya ketika melangkahkan langkah pertama dari rumah itu tanya, ini saya ke Masjid Ramadan ini ngapain?
Kalau memang itu semata-mata untuk mengajarkan kebaikan dan belajar yang baik-baik, berangkat. Kalau tidak, ya Allah, tuntunlah saya untuk punya niatan yang baik datang ke majelis ilmu. Yang berikutnya, ini riwayat Imam At-Tabrani. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghada ila al-masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu. Siapa yang berpagi hari datang ke masjid, dia tidak menginginkan dengan datang ke masjidnya itu kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Kana lahu, maka bagi dia ka'ajri hajjin tamma hijjatu, seperti orang yang menunaikan ibadah haji yang sempurna ibadah hajinya. Ibu-ibu sekalian, betapa mulianya datang ke majelis ilmu di masjid, datang ke masjid untuk belajar atau mengajar kebaikan. Sekaligus pelajaran pentingnya, ibu-ibu sekalian, ada sebuah kitab saya baca kemarin. Fungsi masjid sebagai madrasah, sebagai tempat pembinaan jamaah, itu sudah ada semenjak zaman dahulu. Bahkan tidak ada gedung yang terpisah pada zaman dahulu itu. Misalnya ini masjid, tempat madrasah depannya. Bahkan masjid itu sendiri digunakan untuk madrasah pada zaman dahulu. Sekarang nomor 991. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis samawati wa man fil ardi." Sesungguhnya senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu, orang yang mengajarkan kebaikan, semua makhluk yang di langit dan di bumi, hatal hitanu fil bahr, sampai-sampai hewan-hewan di lautan, ikan-ikan di lautan itu memohonkan ampun dengan bahasa mereka, ibu-ibu sekalian, dengan bahasa mereka. Ibu-ibu, jumlah makhluk Allah yang di lautan itu kira-kira menurut perkiraan paling mungkin di benak kita, lebih banyak mana makhluk di lautan sama di daratan? Saya informasikan dulu bahwasanya total jumlah daratan dan lautan di permukaan bumi ini, luasnya lautan itu 3 sampai 4 kali lipat dari daratan. Kalau melihat mulai gurem apa ya yang di lautan itu, udang yang kecil-kecil sampai ikan paus yang besar-besar, mulai plankton sampai ikan paus yang besar-besar, itu jumlahnya ya Allah banyak sekali. Dan ikan itu sekali bertelur itu bisa ratusan, bisa ribuan. Nah, didoakan ampunan oleh makhluk yang sedemikian banyak itu merupakan kemuliaan bagi orang yang belajar dan ngajar. Yang berikutnya, (995). Saya lompat. Wa an Safwan ibni Asal radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min kharijin yakhruju min baitihi. Tidak ada orang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Yatlubul ilma, untuk mencari keilmuan dari rumah, keluar dari rumahnya itu, illa wada'at lahul malaikatu, kecuali malaikat akan membentangkan sayapnya. Wada'at lahul malaikatu ajnihataha, malaikat membentangkan sayapnya ridwan bima yasna', ridwan bima yasna', karena senang. Ridho itu senang, ibu-ibu sekalian. Karena ridho, karena senang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menuntut ilmu.
Ibu sekalian, keikutsertaan para malaikat di majelis ilmu itu menjadi bagian dari keimanan kita. Saya ulangi lagi. Keikutsertaan malaikat di majelis ilmu itu bagian keimanan kita. Sepintas ini sepi, tapi di majelis ilmu itu banyak para malaikat mendampingi para pencari ilmu. Oleh karena itu, ada seorang teman mengatakan, sampean ndak sumpek-sumpek ke oma, sumpek-sumpek perkara penggawean. Maka datanglah ke majelis ilmu, di majelis zikir. Supaya apa? Wis paling tidak nanti dongo masalahmu gek ngono akeh malaikat iki. Begitu, simpelnya dia itu gitu. Terus dongo gek ngono wis di majelis ilmu itu. Karena orang datang di majelis ilmu itu dinaungi sayap malaikat, dan malaikat cinta dengan apa yang mereka lakukan. Senang dengan apa yang mereka lakukan. Ridho itu begitu maksudnya. Bab berikutnya. Setiap 2 bab nanti ada sesi tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan. Keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar, ngejak nang sing apik, mencegah dari yang jelek. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum mungkaron, siapa di antara kalian yang melihat sesuatu yang diingkari atau yang mungkar, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya atau kekuasaannya. Ini pentingnya punya jabatan mulai RT, RW, lurah, camat sampai pada level mudah-mudahan wanita muslimah di Indonesia ini di rahimnya bakal keluar pemimpin yang tangguh yang membela kehormatan umat Islam. Ternyata menggagalkan sesuatu yang buruk itu kalau pemimpin dengan apa, Bu? Tanda tangan sama SK. Perizinannya dicabut, selesai. Mau bikin tempat yang tidak baik, cukup tanda tangan. Bahkan sebuah pesantren, sebuah klub malam tidak jadi didirikan itu hanya karena tanda tangan RT. Tidak muncul. Betapa falyughayyirhu biyadihi, punya kekuasaan itu power. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu maka dengan lisan. Lisan itu ada yang tertulis, ada lisan yang terucap. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau tidak sanggup diingkari dengan hati kemudian berdoa. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ibu-ibu, kalau kepingin memiliki keimanan, kira-kira kita ini kepingin yang kuat, tengahan, atau yang rendah, yang lemah? Nah, ukuran selama-lamanya iman itu adalah ingkarul munkar, mengingkari sesuatu yang mungkar. Mengingkari. Kalau sudah di dalam hati itu melihat sesuatu yang tidak baik, tidak diingkari sama sekali. Tuh, kok lemah temen gini. Begitu. Yang berikutnya. Yuk, lagi babi. Keutamaan mengingkari kemungkaran, dan orang yang mengingkarinya berarti sudah berlepas diri. Ternyata ada babnya, Bu. Keutamaan mengingkari kemungkaran, dan orang yang mengingkarinya berarti sudah berlepas diri. Test case yang paling simpel itu, Bu, iklan di pinggir jalan itu ajakan baik sama ajakan buruknya banyak mana? Lah ketika melihat tontonan atau iklan atau pamflet yang buruk, tulisan yang jelek di punggungnya truk, hati kita bagaimana? Kalau ada kalimat yang tidak baik, maka kita astagfirullahaladzim, muga-muga tanganku, tangannya anak putuku nggak sampai nulis kayak ini. Wes wapi. Tapi lek guyu-guyu karo
jepret separno pisan wis. Menjadi penyambung lidah kemungkaran, naudzubillah. Jangan sampai. Kita lihat ini. Ya Allah, saya baru tahu kalau sampai ada keutamaan mengingkari kemungkaran, dan orang yang mengingkarinya berarti sudah berlepas diri. Wa anil Urs ibni Amirah al-Kindi radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza umilatil khati'atu fil ardi, apabila kemaksiatan dikerjakan di muka bumi, kana man syahidaha fakarihaha qala marrah ankaraha, lalu seseorang melihat dan membencinya dan mengingkarinya, maka dia seperti orang yang tidak melihatnya. Kaman ghaba anha, seperti orang yang tidak melihatnya. Seperti orang yang tidak melihatnya. Wa man ghaba anha faradiyaha, siapa yang melihatnya. Wa man ghaba anha, adapun bagi orang yang tidak melihatnya, faradiyaha, tapi dia ridha dengan kemungkaran itu, kana kaman syahidaha, dia seperti orang yang melihatnya. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ya ono corona bulan Agustus. Kalau pulang ke Malang Selatan, dari Malang sampai ke kampung halaman saya di Malang Selatan, itu kalau bulan Agustus banyak apa, Bu? Karnaval, ya. Karnaval itu selama periode tahun 2000-an sampai sekarang 2020, hampir setiap tahun karnaval itu mesti ono laki-laki menyerupai perempuan, perempuan yang berpakaian nyaris telanjang, itu hampir selalu ada. Zaman saya masih kecil itu si ono macak gamis, nggak nggawa tasbih, ngono si ono sih. Iya, ibu sik nom-noman biyen ngono. Saiki wis tuwek. Sekarang itu ya Allah mempertontonkan diri sampai anak kalimat iki tontonan apa tuntunan. Sesuatu yang anak kecil saja pakaian Dayak sih nggak jelas itu. Pakai pakaian yang tutup rumput Jepang di Sureni loh. Itu laki perempuan, ya Allah. Saya melihat itu malu, melihat itu isi. Delok itu isi. Iki kayak gini kok dilestarikan. Gitu ya Bu ya. Wes alhamdulillah. Nah kalau sampai kita diceritani kok kemudian ridho, nah itu seperti orang yang menyaksikannya kemudian dia meridhoinya. Naudzubillah. Jangan sampai. Jangan sampai. Sekarang 999. Hadis nomor 999. Oh, 998 dulu. Iki sing rada berat. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidus syuhada, pimpinannya orang yang mati syahid nanti di akhirat itu Hamzah ibnu Abdul Muthalib, adalah paman Rasulullah dan saudara sesusuan beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa rajulun qama ila imamin jairin, dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, yang sewenang-wenang, fa amarahu wa nahahu faqatalahu, dia mengajaknya kepada kebaikan, mencegah penguasa itu dari kemungkaran, lantas orang ini dibunuh. Itu baru masuk gerbangnya, golongannya Sayyidus Syuhada Hamzah ibni Abdul Muthalib. Ibu sekalian, saya tidak tahu kita termasuk menangi zaman ini atau tidak. Gak perlu dijelaskan lagi. Tapi orang yang disetarakan atau selevel atau sekelompok nanti dengan Sayyidus Syuhada Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, itu adalah orang yang berani beramar ma'ruf nahi mungkar di hadapan penguasa yang zalim. Taruhannya apa? Sekarang dipersekusi, dihabisi karirnya. Tahu sih? Lek jarene wong saiki apa? Karakter asasin, iya, Mbak. Pokoke wis digawe welek wis masih wong apik. Itu taruhannya begitu. Yang lebih jauh adalah dibunuh. Atau paling tidak disiram banyu aki. Iya, sing gak selesai itu. Nah, itulah 999.
An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkaruna. Kelak akan muncul pemimpin-pemimpin, kalian mengenalnya dan kalian mengingkarinya. Faman arafa bari'an wa man ankara salima. Siapa yang tahu kemudian berlepas diri, apa ini? Siapa yang tahu kemungkarannya, hendaklah dia berlepas diri darinya. Wa man ankara salima. Siapa yang mengingkari berarti selamat dia. Walakin man radiya wa taba'a, akan tetapi siapa yang rela dengan kemungkaran yang dilakukan penguasa-penguasa itu dan dia mengikuti, qalu, berarti dia celaka. Para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum, apakah kami harus mengangkat senjata untuk memerangi mereka? Qala la ma sallu, ojo selama mereka mau sholat, meskipun sholatnya epok-epok. Innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkaruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima. Sungguh kalian akan mendapati penguasa-penguasa yang kalian mengenal dan mengingkari mereka. Siapa yang mengingkari maka dia adalah orang yang berlepas diri dari mereka. Wa man ankara faqad salima. Siapa yang mengingkari dia selamat. Walakin man radiya wa taba'a, siapa yang ridho dan mengikuti maka mereka termasuk yang celaka. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, akankah atau bolehkah kami mengangkat senjata untuk memerangi mereka? Qala la masallu, jangan selama mereka tetap mau sholat. Ibu-ibu sekalian, di dalam doa-doa kita tiap selesai sholat, maka mari kita doa untuk negeri kita ini, supaya tidak dipimpin oleh orang yang tidak menyayangi kita. Tidak dipimpin oleh orang-orang yang tidak menyayangi kita. Dan sebaliknya dipimpin oleh penguasa-penguasa yang menyayangi, dan kalau bikin perundang-undangan itu atas dasar kasih sayangnya kepada kita. Yang berikutnya, ada sesuatu ibu-ibu dari dua bab ini, tiga malah, keutamaan pengajar dan pelajar. Yang kedua, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, keutamaan mengingkari kemungkaran, dan orang yang mengingkarinya berarti sudah berlepas diri. Wis, ibu-ibu silakan mencari tingkat rumah tangga sama tingkat RT gitu aja. Mana yang perlu diingkari? Saya kasih contoh ya Bu ya. Ada sebuah perumahan di pinggiran kota Malang. Memang lokasinya itu sangat nyaman dipakai pacaran. Ndek Boulevatil sangat nyaman dipakai untuk pacaran. Dilaporkan kepada satpam, dilaporkan kepada the owner, pemilik perumahannya. Apa yang terjadi? Boulevardnya itu dibangun bagaimana supaya tidak nyaman digunakan untuk orang yang lagi berduaan yang bukan mahramnya. Atau yang kedua, bentuk menghilangkan kemungkarannya adalah dipadangi supaya izin. Nah itu contoh ingkarul munkar. Dan suatu ibu-ibu sudah, yang berikutnya, bab berikutnya. Ini laras lurus dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-40 sekian. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Akankah kalian senantiasa menyeru dan menyuruh orang lain
untuk berbuat kebajikan. Dan kalian melupakan diri kalian sendiri untuk berbuat baik. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian senantiasa membaca Alkitab dan mengkaji agama. Afala taqilun, apakah kalian tidak mikir? Ini judulnya adalah keadaan orang yang mengajar manusia tetapi dia tidak mengamalkannya. Nanti kita kaji sejenak ya Bu ya, terkait beberapa contoh di masyarakat. Wa an Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul alimil ladzi yu'allimun nasal khaira, perumpamaan orang yang alim, berpengetahuan, yang mengajarkan orang lain kebaikan, wa yansa nafsahu, tapi dia melupakan dirinya sendiri, kama thalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsahu, seperti perumpamaan pelita atau lentera atau lampu zaman biyen. Dia menerangi orang lain akan tetapi membakar dirinya sendiri. Kayak lilin, kayak oncor. Pak Muhammad Nasir memiliki istilah tersendiri. Kata beliau, jangan menjadi dai strongking. Ada lampu strongking, lampu Petromak dulu. Tahu ya Bu ya? Kalau lampu Petromak dulu itu gini. Kata beliau, menerangi yang jauh-jauh, tapi yang dinaungi dia sendiri itu kepetengan. Dai strongking, keluarganya dan dia sendiri itu gak dapat. Dai strongking, Pak Muhammad Nasir punya istilah begitu. Sing ado-ado kena sing cedek enggak. Naudzubillah min dzalik. Sampai Ibu-ibu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sini, yaitu ketika seseorang itu melakukan hal-hal yang sifatnya mustahab. Satu contoh, sholat sunnah syuruk, hukumnya apa? Sunnah, ngerti sih? Tapi kebanyakan orang status sunnah itu rasanya kayak wajib gitu. Jadi setelah taklim pagi, pengajian, seolah-olah kalau ada dulur muslim yang tidak sholat sunnah syuruk itu dilirik, dipleroki kayak salah gitu. Padahal kan perlu dikembalikan kepada asalnya, bahwa hal itu adalah mustahab sunnah. Sing kepingin lakoni monggo, sing gak kepingin lakoni ya monggo. Gitu loh maksud saya. Justru plerokan sing tajem bagi sing mulai dhisik iki cukup berbahaya. Balik meneh, contoh lagi. Salat tarawih. Lah misalnya orang itu gak tarawih itu salah bener. Lah wong iku lho sunnah. Apa meneh memilih antara 11 atau 23. Sing katene 23 ya gak salah. Yang mau 11 juga gak salah. Gak tarawih lho gak apa-apa. Dia nanti gandoli, aku setelah sholat isya tak mulai. Aku tak tidur, nanti jam 2 tak bangun, aku tak sholat malam dewi. Nanti sekaligus gugah ibu arek-arek cek nih sahur bersama, ya sah-sah saja. Begitu ibu sekalian. Ya, kadangkala ada orang nyampe notok sing sunah-sunah tapi gak tau nglakoni. Begitu. Hendaknya dipilah-pilih. Oke Bu, misalnya gini, ono ibu-ibu pekerjaannya atau sering banget mengingatkan hadir di majelis taklim, tapi beliau jarang datang. Ya, soalnya mengajak-ajak tok, tapi gak teko. Itu pun kita harus, mbek menawa wong iki gak ono kendaraan kate nang kono siji.
Oh mbek menawa pas katene berangkat iku anake rewel dua. Oh mbek menawa dibutuhkan di amal yang lebih utama. Landaknya diberi ruang untuk tetap husnudzon ya Bu ya. Ojo langsung dihakimi. Saja tok. Gak tau nglakoni. Itu yang kemungkinan muncul di masyarakat yang saya lihat. Wallahu a'lam. Yang berikutnya 1002. Ini hadis yang kerap kali saya dengar dari guru saya. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Riwayat Ibnu Hibban rahimahullahu taala. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla la yu'ayyidu ad-dina biman la khalaqa lahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala bakal menguatkan perjuangan agama ini dengan orang yang tidak memiliki bagian sedikit pun dari agama ini. Belum selesai. Hadis yang nomor berikutnya ini yang menjelaskan. Innallaha azza wa jalla la yu'ayyidu ad-dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah taala akan menguatkan perjuangan agama Islam ini dengan laki-laki yang jahat. Banyak loh Bu. Kadangkala orang itu membantu perjuangan agama padahal dia sendiri itu mungkin masih preman atau kelakuannya kayak preman. Maka ini menuntut adanya ruang interaksi yang baik. Betapa ibu-ibu sekalian, ini cerita kalau membaca sejarahnya orang Jombang. Ada yang asli Jombang di sini? Jombang. Lega ijo abang ya. 4 pesantren besar di Jombang, Tebu Ireng, Den Anyar, Tambak Beras, sama satu lagi apa? Oke. Itu dulu dikepung bloknya preman-preman itu, penjahat-penjahat itu. Tapi kelak kemudian hari betapa penjahat-penjahat ini kemudian tobat dan menguatkan dakwah. Demikian juga yang dialami dulur-dulur muslim di Malang Selatan yang saya tahu itu begitu. Maka ibu-ibu, di dalam sejarah ada Al-Fudail ibnu Iyad, preman yang taubat kemudian menguatkan dakwah. Ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang permusuhannya begitu sengit kepada Islam, kemudian balik arah 180 derajat. Orang yang dia mau bunuh menjadi orang yang paling dia bela dan paling dia cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siap-siap delok menungso-menungso ngepot 180 derajat. Yang berikutnya 1004. Judulnya adalah kaum yang meriwayatkan hadis yang belum pernah dia dengar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhiri ummati, kelak akhir-akhir kehidupan umatku, mungkin kita akan muncul unasun, sekelompok manusia, yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menyampaikan hadis,
menyampaikan keterangan-keterangan agama yang kalian belum pernah mendengar, juga nenek moyang kalian belum pernah mendengar. Gawe-gawe maksudnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa iyyakum wa iyyahum. Hati-hati sampean ojo ngono dan jangan sampai berinteraksi dengan mereka. Ibu-ibu, 2 hari yang lalu saya memulai mengkaji di sebuah masjid sebuah kitab judulnya Al-Lu'lu'u wal Marjan Fima ittafaqa asy-syaikhan. Al-Lu'lu'u wal Marjan mengumpulkan hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai sahih. Sebelum bab pertama dicantumkan 3 atau 4 hadis atau lebih, yang semua hadis itu menyebutkan begini: siapa yang berbohong atas namaku, kata Rasulullah SAW, maka silakan mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Berbohong atas nama Rasulullah SAW, sengaja meneh. Ibu-ibu mau nggak tanda tangannya dipalsu sama orang? Nama ibu dicatut digunakan untuk sesuatu yang bukan ibu lakukan. Mau apa enggak? Boring-boring. Apalagi mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak berasal dari beliau, diklaim lagi. Nauzubillah, cok sampai wis. Tadi sing paling enak Bu ya, lek ate menyampaikan apa-apa itu didelok sumber terpercaya. Kitab-kitab yang muktabar saja, sing wis terkenal ae sampai no. Lek gak apal diwaca ae penak. Timbangane ngarang-ngarang. Timbangane membuat-buat. Gaya redaksi. Naudzubillah min dzalik, ojo sampai. Ojo sampai. Ini sekarang. Bab berikutnya. Sedang dihatam no Bu, iki Bu. Lu kurang 3 lembar terus khatam. Kaum yang membicarakan urusan duniawi di dalam masjid-masjid mereka. Saya ulangi lagi. Kaum yang membicarakan urusan-urusan duniawi di dalam masjid-masjid mereka. Ya Allah. Wa an Abdullah yakni ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu fi akhiriz zaman, kelak di akhir masa, akhir zaman akan muncul kaumun, sekelompok orang, yakunu hadithuhum fi masajidihim, pembicaraan mereka di masjid-masjid mereka, laisa lillahi fihim hajah, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah sama sekali, dengan agama Allah sama sekali, nggak ada hubungannya. Apa kira-kira Bu? Olah apa ngomong mereke jilbab di jero masjid siji. Olah apa ngapain gitu loh, membicarakan regane emas di masjid, regane dolar di masjid. Kecuali ada kepentingan dakwah apa-apa silakan loh Bu ya. Tapi ini murni duniawi, membangga-banggakan sepeda pancal di juru masjid. Dah ono sangkut pautnya dengan perjuangan Islam. Dah ono sangkut pautnya dengan perjuangan agama, gak usah dibicarakan. Gitu loh Bu. Alangkah indahnya Bu ya. Pagi setelah baca Quran, terus ibu-ibu selesai baca Quran 3 atau 4 halaman itu lantas begini. Ya lagi memang mari maca Quran artine ngene kok apik. Alangkah indahnya begitu. Saya tadi telepon-teleponan sama bapak-bapak mulai jam 7 kurang seperempat sampai jam 7 lebih 16. Suwe apa enggak? Ya kan? Lama. Itu top scorer saya. Kali pertama ini. Kali pertama. Tapi saya suka pembicaraannya. Beliau menutupnya begini, Ustadz,
saya ini lagi berada di masjid. Semenjak corona, saya tidak akan keluar dari masjid kecuali di waktu duha. Setelah saya mengkhatamkan target wirid Quran saya baru keluar dari masjid. Karena saya merasakan tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah anugerahkan kepada saya dibandingkan bisa membaca Quran. Gak apa-apa kata rungokno ya. Surat Al-An'am ini Ustaz. Iki nyeneng dong niku. Saiki ku arang-arang ngomong niku. Arang-arang. Bahkan di masjid pun itu cerita diskonan di mall. Nauzubillah. Sampai Bu ya. Saya lagi mengkaji juga sebuah buku Sunan Ibnu Majah namanya. Ada sebuah hadis begini. La taqumus sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta yatabahan nasu bil masajid, sampai manusia saling membangga-banggakan masjidnya. Hadis ini di dalam Sunan Ibnu Majah ini, saya lihat syarahnya itu penjelasannya dua. Hatta yatabahan nasu bil masajid itu penafsiran pertama, membangga-banggakan masjidnya terkait pernak-pernik aksesorisnya. Di masjidku lampune iku rega 600 yuta. Waktu penggalangan dana iku mek 3 dina ketutup. Olah apa? Oke? Atau mungkin aksesorisnya apa lagi? Yang kedua, syarah hadis ini yang saya baca dalam keterangan penjelasan Sunan Ibnu Majah adalah mereka seperti yang dimaksud hadis ini. Suka membangga-banggakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hebatnya kekuasaan Allah, hebatnya agama ini dan syariatnya, perjuangan agama. Orang-orang urusannya sama itu. Na'udzubillah dari membicarakan hal-hal semacam itu di masjid, ibu-ibu sekalian. Ya, kita semuanya latihan loh Bu. Kita latihan loh ya. Latihan untuk tidak membicarakan hal itu. Wis pokoknya memilih tema obrolan sing kira-kira migunani nang akhirat. Ya nopo di masjid. Yang berikutnya, larangan menceritakan semua yang didengar. Saya ulangi lagi ya Bu ya, judulnya itu harus api. Judulnya ini kesimpulannya bisa. Larangan menceritakan semua yang didengar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pembohong. Ayu haditha bikulli ma sami'a, kalau dia selalu menceritakan apapun yang ia dengar. Diam itu keselamatan. Diam itu keselamatan. Ngomong itu lah iso dadi keberuntungan. Artinya milih redaksi ini. Milih redaksi. Kudu milih temenan. Kalau orang itu senantiasa mengucapkan apa yang dia dengar, kemungkinannya loro. Ngurangi apa nambah? Iya. Wangel lu. Lek gak ngurangi, lek ngurangi ya lek. Iso salah paham. Nambahi lu elek meneh. Lu elek meneh. Dan belum tentu juga keadaan orang yang mendapatkan penyampaian itu tafsirnya seperti yang pertama. Ibu-ibu, tak tunjukkan penyebab pecahnya persaudaraan di sebuah masjid ya. Gara-gara guyonan mek ngene tok. Lah corona ya. Masjidnya ditutup, ceret. Kunci. Jamaah wong loro guyonan. Terus Pak, masjid iki kok gak dibuka sampean tuku karen. Guyonan ki emperan masjid.
Ya. Tapi berulang-ulang. Si pembangun masjid itu mendengar perkataan itu disampaikan oleh orang yang ketiga. Seret. Mendapatkan penyampaian itu muring-muring. Ketika marah-marah, yang guyonan tadi itu, yang diajak guyonan tadi, tukun iki masjid iki. Itu tidak merespon itu dengan serius, juga berusaha mentabayunkan kepada orang yang membangun masjid itu. Enggak, itu mek guyonan itu. Tapi ternyata salah tompo, salah terima ownernya ini. Nanti itu kan mencemarkan nama baik keluarga besar Anda. Nanti pokoknya permohonan maaf ini tidak diterima dengan setulus-tulusnya. Pecah persaudaraan. Ini dampak corona ke persaudaraan masjid. Belum perkara masker, belum perkara jarak setengah meter atau 1 meter. Itu di mana-mana itu ibu-ibu. Statement mek nggawa omongan ini. Itu menyebabkan pecah persaudaraan itu. Kasus corona ini kayak banget. Itu yang saya tahu loh ya. Akhirnya pindah masjid. Dan pindah masjid itu dampaknya itu banyak saudara. Wis gara-gara guyonan apa? Tukun masjid iki ditutup ini. Masjid kok ditutup. Dawa urusane. Nauzubillah min dzalik. Ibu-ibu sekalian, hadis yang berikutnya ini ya Allah, muga-muga dijaga ambek Allah taala saiki dan seterusnya. Gawa omongan. Wa anhu radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Kafa bil mar'i itsman." Cukuplah seseorang itu dikatakan berbuat dosa ayu haditha bi kulli ma sami'a, kalau dia senantiasa menceritakan segala apa yang dia dengar. Sampai enak meneng. Sampai enak meneng. Yang lebih menyelamatkan itu ternyata dia. Itu kelompok ketiga yang mendengar itu ana wong baper, Bu, ana wong kepo, ana semua macam-macam sudah. Saya baru sadar ada firman Allah Subhanahu wa taala yang patut kita renung fikirkan. Nanti silakan dibaca berulang-ulang ya, Bu ya. Surat Al-Isra ayat kesekian. Tak golekno ayat wis. Ayat kesekian niku mumet jenengan. Bunine ngene. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innash syaitana yanzaghu bainahum innash syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Ayat 53. Ayat ke-53 surat Al-Isra surat ke-17. Lek guyonan kudu hati-hati. Lek milih redaksi kudu hati-hati. Lek mau ngomong apapun supaya tidak salah tafsir dan merusak perseduluran dan silaturahim, ini ayatnya. Surat Al-Isra surat 17 ayat ke-53. Saya bacakan. Waqul, dan katakanlah hai Nabi Muhammad, li ibadi, kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, hendaknya mereka itu lek ning ngomong memilih redaksi yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzahu bainahum, sesungguhnya setan itu bisa menggelincirkan ucapan. Cara Jawane apa, Bu? Salah tompo, salah tafsir. Kenapa? Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Panitia inti dari biang percekcokan sesama umat Islam yang bersaudara itu adalah setan. Kudu hati-hati temenanan, aduh. Mohon pengilhaman, pilihan redaksi yang terbaik dan paling baik kesudahannya untuk urusan akhirat dunia kita. Saya cerita ya, Bu ya. Ini kejadian asli.
Saya yang mengalami. Saya dititipi sama saudara. Belikan ini. Saya voice note. Regane sing cilik sakmene, sing tengan sakmene, sing ketiga sakmene. Harga yang semestinya 22.500, saya salah ngomong 12.500. Kacek piro? 10.000. Ketika tagihan datang, gak usah ngono, gak mungkin iku. Sudah saya jauh-jauh membelikannya di luar provinsi. Saya harus capek-capek cari parkiran, harus ngantri berjubel-jubel susah. Terus ini barang titipan aku ya gak dikai duit, tak sili duitku dhisik, ya gak mbati saya. Terus aku disemprot, Bu. Ya apa sampe? Pindro. Jadi perasaan saya itu terluka, Bu. Kon mbati aku ya? Siji. Wes banyak, akhirnya sekarang beku kan. Iki dulur kandung. Terus kemudian di screenshot ulang lagi. Iki lho omonganmu. Voice note tadi. Loh, lanjut aku salah ngomong. Bayangkan betapa pentingnya memilih redaksi. Salah aku iki swara-swara. Saya itu membayangkan sampean iki salah titip aku, gak sampean gawani dhuwit, aku ngadeg sak mono suwene iki tokone golek parkiran muter, iku sampai satu arah iku aku 2 kali. Kewesel banget. Terus mari ngene aku kena semprot. Jadi membayangkan begitu itu. Ya Allah. Saya ingat firman Allah Ta'ala ini. Wah, lanjut ngomong sak omong iku hati-hati. Gitu, Bu. Mungkin ibu-ibu kira-kira ya lebih nemen dibanding aku. Terluka banget ini. Itu kok noroti ke bandara sing isine ngene. Terus regane salah. Wah, iku iso dawa urusane. Ya Allah. Persaudaraan kami jadi beku karena salah redaksi. Salah redaksi gitu. Ya Allah. Dah Ibu ya, pokoknya khataman buku ini. Buku pertama ini benar, di khatamno. Masalah jual beli dan membicarakan urusan dunia di masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula yabi'u wa yashtadi fil masjid fayaqulu." Apabila Anda melihat orang yang bertransaksi di masjid, maka ucapkanlah la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak menjadikan perniagaanmu itu beruntung. Muga-muga perniagaanmu itu gak untung. Kenapa? Karena masjid tidak didirikan untuk transaksi-transaksi semacam itu. Gitu loh, Bu. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid. Siapa yang mendengar seseorang mencari barang hilang di masjid, falyaqul, hendaknya dia mengucapkan la raddahallahu alaik. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang hilangmu itu. Fa innal masjida lam tubna lidzalik. Karena masjid itu dibangun bukan sebagai tempat pengumuman atau mencari barang hilang. Sehingga kalau menemukan itu cukup ya mungkin ono etalase nih barang temuan di masjid. Atau dikasih di papan pengumuman, siapa yang merasa kehilangan barang tertentu ini, jam tangan ini, silakan menghubungi takmir nomornya sekian. Selesai. Bayangno Bu, wudhu di masjid, Anda pakai jam tangan sarimbit, suami istri. Larang nih. Keri, hilang. Gak golek nih di masjid. Ya mesti golek. Kita butuh kemurahan hatinya orang-orang. Maka mungkin bisa tanya satpam, pesen nanti kalau ada temuan barang hilang saya di masjid, mohon menghubungi ini ya. Ya Allah. Kalau ada orang-orang baik, Bu, itu insya Allah balik. Kisah terakhir di depannya Masjid Khadijah, saya. Dompet saya itu hilang.
Sudah 2 hari lah. Dompetku. Sore-sore menjelang maghrib, gak tahu kan nerima tamu menjelang maghrib. Tahu-tahu ada orang datang. Di situ ada KTP saya. Oh, ternyata tukang parkirnya mengantarkan dompet itu. Sing runya mau apa? Gak pati ana duwike dompet. Saya padahal waktu itu pokoknya lek ana sing balekno duit ki ngono tak kena kabeh. Ada uang sekitar 200, wis ki pengen kabeh, Pak. Jadi kurang akeh, Bu. Sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada orang jujur itu. Saya suka. Ternyata ketika turun dari mobil, dompetnya itu ada di sarung. Saya turun mencolok. Gak kerasa wis. Enggak merasa kehilangan kali ki ndi yo gak kerasa. Kayak itulah. Larangan berjual beli di masjid, kemudian mencari barang hilang di masjid. Tapi takmir hendaknya bikin mekanisme bagaimana orang yang mencari itu bisa mendapatkan. Tidak dilarang. Yang berikutnya, orang yang berfatwa tanpa ilmu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man uftiya bi ghairi ilmin, siapa yang dimintai fatwa kemudian dia memberi fatwa tanpa ilmu, kana itsmuhu alaman aftahu, dosanya atas orang yang memberi fatwa itu. Wa man asyara ala akhi bi amrin ya'lamu an rusyda fi ghairi faqad khanahu, siapa yang memberikan isyarat kepada saudaranya dalam suatu perkara dan dia mengetahui bahwa yang benar ada pada orang lain, sungguh dia telah berkhianat kepadanya. Ibu-ibu, terkait berfatwa ini begini. Imam Malik dikasih 40 lebih pertanyaan. 40 sekian pertanyaan. Gurunya Imam Syafi'i loh. 30 sekian. Beliau menjawab, la adri, aku gak tahu. La adri, aku gak tahu. Nah, zaman sekarang ini wis kadung diustadno, kadung ditokohkan di masyarakat, kayak so ya pertanyaan ini kadang kala katanya ngomong saya ndak tahu iku isin. Terus kadang terkenal ahli majelis taklim takoni gak iso jawab. Ngomong aja jane. Mohon maaf saya tidak tahu. Beres. Bahkan lafaz la adri, aku gak ero, saya tidak tahu jawabannya, itu lebih menyelamatkan dan bagian dari separuh keilmuan. Ciloko kalau orang itu senantiasa menjawab pertanyaan yang dilayangkan kepadanya. Ciloko temenanan. Misalnya Anda ditanya tentang bab-bab fikih, gimana hukumnya Allahu Akbar muter ini? Gimana hukumnya waktu salam itu tangan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya karo nganggur, sekaro. Takonane sing ngerti ae. Iku ana majelis dhewe. Gitu. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari tinggal di sebuah negeri, di sebuah kecamatan yang tidak ada orang yang pandai berfatwa dan punya kapasitas untuk berfatwa di negeri itu. Dadi lek ana apa-apa iki iso takon dulu. Daya. Satu hal lagi. Biasanya, Bu, peserta majelis taklim itu memandang seorang ustadz itu seperti orang yang punya pengetahuan agama lengkap. Ya? Padahal dokter ae ono spesialisi. Lah ngono sih, Bu ya. Lha lek katene takon perekonomian ya ojo nang ustadz itu. Lah katene takon terkait Al-Qur'an karo tajwid ya ojo nang iku. Ahline iku iki lho. Wong tanya jantung kok ke dokter gigi. Enggak tepat. Lah, kadangkala masyarakat itu mengira seorang ustadz itu lengkap. Padahal ya tidak. Gitu ya, Bu ya. Harus dimaklumi. Yang berikutnya, larangan banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu. Sing enake macakno ngene iki lho enak. Membacakan iki sing enak. Lek meriwayatkan itu dia harus hafal,
dia harus tahu derajat hadisnya. Kalau buku ini kan sudah ditulis hanya memuat hadis-hadis yang sahih dan hasan, jelas. Hadis-hadis yang menerangkan semua itu pun termasuk hadis pilihan sahih, sehingga yang dicantumkan setidaknya derajatnya hasan, baik. Kitab ini maksudnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja. Muta'ammidan itu sengaja. Falyatabawwa, maka hendaknya dia bersiap-siap maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, di neraka. Bisa Bu ya? Sepokoknya garu menang. Kalau mau menyampaikan sesuatu, mendingan baca buku saja. Keterangannya ada di sini. Para ulama yang belakangan ini seperti Riyadhus Shalihin itu sudah memberikan judul-judul bab. Iki lho bab ini, hadis ini. Simpel sudah.